Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, di masa pandemi ini, jika sedang sholat berjamaah di masjid, bolehkah menjaga jarak antara shaf 1 meter untuk mencegah virus corona? Ya, ini sebetulnya masalah yang sering sekali kita bahas ya, dan sudah kita tuangkan dalam fatwa tertulis. Bagi yang ingin membaca secara lebih lanjut, menelisik dalil-dalilnya dan penjelasan ilmiahnya, bisa mengaksesnya di www.dewanfatwa.com, dicari yang berkaitan dengan fatwa, bisa diketik tentang atau panduan ibadah di masa new normal. Nanti ada keterangan tentang masalah memakai masker dalam sholat, menjaga jarak, masalah sholat Jumat yang dihentikan sementara, dan semisalnya. Intinya, menjaga jarak ini kalau kita tinjau dari kedudukan fikihnya sendiri, kita kembalikan kepada masalah fikih. Apa sih sebetulnya hukum merapatkan shaf? Karena dengan kita mengetahui hukum merapatkan shaf, kita jadi tahu kalau shafnya renggang berarti hukumnya bagaimana. Nah, renggang itu bisa renggang 1 kilan, bisa 0,5 meter, bisa 2 meter. Semuanya masuk kategori renggang. Ya. Seingat saya itu juga kita bahas dalam fatwa itu, di yang tertulis itu. Bahkan itu menjadi masalah dasar kami untuk kemudian mengaitkannya dengan masalah menjaga jarak ini. Intinya, ada perbedaan pendapat di kalangan madhab yang 4 ya. Seingat saya jumhur ulama justru mengatakan itu sunnah, artinya tidak wajib merapatkan shaf. Itu yang saya ingat, mungkin saya keliru, nanti bisa dicek lagi. Walaupun kami sendiri lebih merojihkan wajibnya merapatkan shaf, tapi ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal kami lebih merojihkan pendapat yang mengharuskan merapatkan dan meluruskan shaf, karena menurut kami dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan pendapat lain yang tidak mewajibkannya. Tapi sekali lagi, ini masalah ijtihadiyah. Dari kalangan para ulama ahlus sunnah itu sudah ada perbedaan pendapat, sehingga mau berpendapat wajib, mau berpendapat sunnah, tidak akan keluar dari koridor ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita pahami. Tidak boleh ada bid'ah membid'ahkan di sini, karena masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Salaf tidak sepakat. Kalau salafnya sepakat, kita nggak boleh pilih yang lain. Kita wajib ikutin kesepakatan mereka, ijma' mereka. Tapi kalau para salaf kita nggak sepakat, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ya kita mau ikut A, mau ikut B, semuanya adalah pendapat-pendapat yang disuarakan oleh sebagian salaf kita. Nah, anggaplah ini sesuatu yang memang wajib. Nah, kita punya kaidah di sini, kaidah fikih yang sangat terkenal. Ketika sesuatu yang hukumnya wajib itu, yang artinya kalau nggak kita wujudkan kan kita berdosa, ya. Berarti kalau merapatkan shaf itu wajib, merenggangkan shaf itu haram. Itu otomatis. Kalau merapatkan shaf itu sunnah, merenggangkan shaf itu makruh. Nah, ketika kita ini ada kondisi tertentu yang kalau tetap kita paksakan shaf ini rapat, berpotensi menimbulkan madharat yang itu mengancam jiwa, maka ketika itu ini boleh kita tinggalkan. Jadi dalam yang dikenal dengan maqasidus syariah, maksud daripada syariat, daripada ajaran syariat ini, apa sih maksudnya Allah menurunkan syariat Islam ini? Maksud utamanya ada 5. Pertama, menjaga din, menjaga agama, akidah, ibadah, akhlak, dan hal-hal yang berkaitan dengan din. Yang kedua, menjaga jiwa, menjaga nyawa kita, keselamatan jiwa kita. Yang ketiga, menjaga kehormatan, nama baik.
Yang keempat, menjaga keturunan agar tidak terputus, manusia tetap bisa berkembang biak, berketurunan. Yang kelima, menjaga harta. Ketika kita telisik lagi, kita lihat lagi, para ulama membagi-bagi lagi. Menjaga agama. Menjaga agama itu ada yang statusnya primer. Ini nggak bisa dikorbankan dalam kondisi apapun. Namun ada yang statusnya adalah sekunder. Artinya ketika ini dikorbankan, kita tidak kehilangan agama kita. Kita tidak lantas menjadi orang kafir. Lantas kita dianggap fasik, dosa besar. Tidak. Ya. Demikian pula tujuan yang sifatnya menjaga nyawa. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Yang sifatnya primer misalnya apa? Kalau dia tidak melakukan ini, mati dia. Walaupun misalnya nih dia sedang kehausan luar biasa, tersedak, dan di sekeliling dia tidak ada cairan yang bisa menjadikan apa yang menyumbat saluran pernapasannya ini keluar ataupun ditelan. Kecuali khamar, minuman keras. Kalau dia nggak minum khamar ini dia mati. Maka ketika itu tidak mengapa bagi dia minum khamar. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Tapi ketika tujuannya itu tidak sedemikian darurat dan masih ada pilihan lain, nggak boleh dia minum khamar. Kembali ke menjaga jarak. Ketika kita menjaga jarak, ini ada dua kepentingan di sini. Pertama, kepentingan menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang kedua adalah kepentingan menjaga kesempurnaan sholat. Salah satu dari hal yang anggaplah hukumnya wajib, namun orang yang tidak merapatkan shaf, itu sholatnya tetap sah, tidak lantas menjadi batal. Jadi sebetulnya ini masuk sebagai penyempurna dari sholat. Penyempurna yang harus dipenuhi. Tapi seandainya nggak dipenuhi, dia tidak batal sholatnya, tetap sah. Walaupun menurut pendapat yang rojih, yang kami rojihkan, kalau nggak dipenuhi tanpa uzur, dosa dia. Tapi kalau ada uzur, maka ini akan menggugurkan. Sekarang kita akan timbang-timbang. Kalau kita merapatkan shaf, maka para ahli kesehatan telah menjelaskan bahwasanya potensi tertular penyakit corona yang ini mematikan. Ya, walaupun banyak yang sembuh, banyak yang sembuh, tapi banyak juga yang mati. Dan Anda tidak tahu ketika Anda terpapar ini, apakah Anda akan sembuh, ataukah Anda akan wafat, atau Anda harus menderita cukup lama. Dan kemungkinan itu sama-sama ada. Nah, mana yang kita dahulukan? Apakah kita menjaga kesempurnaan sholat dengan catatan Anda bisa terpapar, Anda bisa jatuh sakit berhari-hari, yang pastinya ketika Anda akhirnya terpapar, Anda pasti akan meninggalkan sholat berjamaah berhari-hari. Bahkan sholat Anda mungkin hanya bisa telentang. Bahkan Anda mungkin akan berpisah dengan dunia ini selamanya. Ini jelas madharat yang perlu dipertimbangkan. Jadi, kalau kita melihat kepada hal ini, tentunya menjaga jarak itu lebih sesuai dengan kaidah syariat. Karena apa? Dengan menjaga jarak, secara ilmiah potensi tertular lebih kecil. Dengan demikian dia akan lebih bisa beribadah dengan nyaman, lebih khusyuk. Kemudian kesehatannya lebih terjaga sehingga keberlangsungan sholat berjamaah ini lebih terjaga juga. Jadi itu lebih didahulukan daripada merapatkan shaf. Wallahu taala alam.